Selamat pagi, Shalom para pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kamis 5 Januari 2023 kita ada karena kasih sayang Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita datang meninggikan Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang harus kita sembah. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku, ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Mazmur pasal 119 ayat 145. Mari kekasih Kristus kita berdoa, mohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita belajar dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5. Keangkuhan adalah penghalang untuk mengenal Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, saudara-saudariku, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Apabila keangkuhan menghalangi orang untuk mengenal Allah, maka kerendahan hati akan membuka pintu bagi dirinya untuk mengalami kuasa Tuhan. Di dalam anugerahnya, Allah bersedia untuk dikenal oleh semua orang. Namun, keangkuhan manusia menjadi penghalang bagi mereka untuk mengalami anugerah yang mulia tersebut. Keangkuhan sering kita lihat pada saat firman Tuhan datang kepada kita. Kita merasa bahwa itu bukan untuk diri kita. Bahkan seringkali kita melemparkan kepada tetangga kita, kepada orang di samping kita. Bahkan kita merasa kita sudah tahu tentang firman Tuhan. Keangkuhan yang tak dapat ditaklukkan kecuali oleh kuasa Tuhan yang Ia curahkan atas diri orang yang hidup di dalam kerendahan hati.
Orang rendah hati tentu tunduk dan taat kepada firman Tuhan dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, orang yang hidup dalam kerendahan hatilah yang akan mampu menaklukkan orang yang tinggi hati. Sebab hanya kuasa Allah yang menaungi orang yang rendah hati, yang akan mampu merubuhkan kubu-kubu pertahanan yang dibangun manusia di dalam keangkuhan dirinya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, prinsip yang penting dikemukakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 10, di situ ia berkata bahwa keangkuhan manusia bagaikan kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Ia juga berkata bahwa hanya dengan kuasa Allah sajalah ia akan sanggup meruntuhkan benteng-benteng keangkuhan manusia tersebut. Pernyataan Paulus ini menunjukkan kerendahan hatinya, suatu sikap yang mengundang kuasa Allah atas hidupnya. Dengan kata lain, semakin kita hidup dalam kerendahan hati, maka semakin besar kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian akan semakin efektif pelayanan yang kita lakukan dan semakin kokoh kehidupan kita di dalam menghadapi tantangan zaman. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita perhatikan hal-hal sederhana yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita dan juga berupa penghalang untuk kita mengenal Allah. Tentu jelas bahwa keangkuhan adalah sesuatu yang bukan daripada Tuhan, tetapi kedagingan kita. Nah, saudara, tentu kita juga ingat bahwa musuh utama dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, kita juga harus sadari bahwa pikiran kita adalah medan pertempuran. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita berjuang untuk memiliki pikiran Kristus dalam pikiran kita setiap saat, agar kita boleh berjalan, agar kita boleh melakukan segala sesuatu teristimewa firman Tuhan dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita tahu persis bahwa tahun 2023 selalu banyak perkataan yang kita dengar, prediksi-prediksi bahwa tahun ini merupakan tahun yang sulit yang akan kita hadapi. Itu tidak bisa kita katakan tidak, saudaraku. Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi saudara harus ingat, kalau kita hidup dengan kerendahan hati, artinya bahwa kita punya dasar, kita punya pegangan, bahwa kita memiliki pribadi Allah, Yesus Kristus, yang hidup dalam hidup kita, yang akan bertanggung jawab atas hidup kita ini. Oleh sebab itu, jangan kita terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang negatif. Tetapi mari dengan kerendahan hati, bukan dengan keangkuhan, kita tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun keadaan pada tahun 2023, mari kita berjalan dengan pertolongan Tuhan. Hidup kita tidak tergantung kepada lingkungan kita, tetapi hidup kita bergantung kepada anugerah Allah. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sekali lagi, mari kita datang kepada Tuhan kalau kita bersikap angkuh. Biarlah kita memohon belas kasihan Tuhan, memberikan pengampunan kepada kita, supaya kita hidup dalam kerendahan hati, kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, penguasa langit dan bumi, Engkau adalah pribadi yang maha mulia,
yang patut disembah dan dipuja oleh seluruh isi alam semesta. Namun di dalam kerendahan hati Engkau bersedia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan menyapa kami di dalam kasih yang penuh pengorbanan melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Oleh anugerah-Mu kami dapat mengenal diri-Mu. Oleh kemurahan-Mu Engkau berkenan menyelamatkan kami dari kegelapan dosa dan menganugerahkan hidup yang kekal bagi diri kami, yang senantiasa binasa di dalam segala kesalahan kami. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih pemeliharaan yang Bapa berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh masuk pada hari ini 5 Januari 2023. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami mohon belas kasihan-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk hidup di dalam kerendahan hati seperti diri-Mu. Tolonglah diri kami untuk senantiasa hidup bergantung kepada kuasa-Mu. Sebab hanya dengan demikian kami dapat berdiri teguh menghadapi setiap tantangan dan kesukaran di dalam hidup kami, serta dapat melayani Engkau dengan efektif. Sebab di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi nyata atas hidup kami. Kami memerlukan Engkau di setiap waktu. Tuntun dan sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bawalah diri kami di jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah diri kami dengan keberhasilan dan mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu yang efektif di lingkungan kami. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami mohon belas kasihan-Mu. Dan pagi hari ini Bapa, hamba tetap berdoa untuk seluruh keluarga, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudariku yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tercurah atas hidup kami pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami suka keluar jalur-Mu, kami suka berjalan dengan keangkuhan dan kesombongan kami. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah pagi hari ini kami datang kepada Engkau, karena sesungguhnya kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, apa arti hidup ini? Tuhan berkati setiap pribadi, biar boleh menjadi berkat kepada setiap hidup rumah tangga mereka masing-masing. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan, tolonglah kami, buat kami, pekerjaan kami, usaha bisnis kami, semua pelayanan-pelayanan kami, Tuhan, kami berserah kepada Engkau, dan kami percaya Engkau akan membuat kami berhasil. Dalam nama Yesus, kami juga tetap berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkati mereka dengan 1 tahun usia baru yang diberikan kepada mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, dan hidup mereka memuliakan Engkau. Demikian hamba juga berdoa bagi mereka yang sedang sedih, yang lemah, yang sakit. Bapa, hamba mohon kekuatan kuasa Tuhan, kekuatan kuasa darah anak domba Allah turun atas mereka pagi hari ini, menjamah seluruh tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan menyembuhkan Anda saat ini. Terima dengan imanmu kesembuhan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan buka jalan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Biar mereka boleh menerima pekerjaan yang layak, yang pantas, yang sanggup mereka kerjakan. Dan Tuhan berkati mereka yang bekerja dengan disiplin, ketaatan, dan kejujuran.
hingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa bagi anak-anak didik kami, sebentar mereka sudah mulai belajar. Tuhan berikan hati mereka yang taat setia, biar mereka sungguh-sungguh fokus kepada pendidikan mereka, sehingga mereka boleh menggapai masa depan mereka dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala roh yang mengikat mereka di dalam kemalasan, di dalam kesombongan, keangkuhan, yang mau santai-santai, hamba ikat dan putuskan setiap roh-roh jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mencabut segala sistem yang mengikat anak-anak kami untuk melakukan kebohongan-kebohongan. Hamba putuskan dari kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan, hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka dalam kebenaran, dan biarlah hidup mereka dipergunakan untuk memuliakan Tuhan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Yurike Mamoto Syamsuddin yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran, bahwa hidup hamba-Mu untuk boleh melihat betapa besar kasih Tuhan kepada ia, sehingga ia tidak salah gunakan kasih itu. Tapi Tuhan, tolong ia untuk tetap memberikan waktu, mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat yang ia peroleh. Tuhan, buka mata hatinya untuk boleh melihat. Kalau Tuhan menutup berkatnya, maka semuanya akan hilang. Jerih payahnya tidak akan berguna. Sebab itu Tuhan, tolong Ibu Yurike untuk tetap mengutamakan Engkau apapun keadaannya hari ini. Kesibukan apapun yang ia hadapi, Tuhan, biar jamah dia, Roh Kudus tolong ia untuk punya waktu bersama dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, semua pekerjaannya diberkati, perlindungan-Mu turun atas mereka siang dan malam, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Saudara Michael Puturuhu yang berada di kota Manokwari. Tuhan, berkati hamba-Mu dengan hikmat, dengan kekuatan-Mu ya Allah, bahwa hidup hamba-Mu sungguh menjadi berkat kepada banyak orang, teristimewa kepada murid-murid didikannya. Biar dia boleh menjadi teladan, menjadi berkat dalam tutur kata dan perbuatannya, sehingga murid-murid yang dididiknya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, karena mereka melihat teladan daripada hamba-Mu ini. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, berkati ia dengan damai sejahtera dan sukacita, dan biar Tuhan hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau. Berkati, lindungi, pelihara pribadinya, bahkan orang tuanya dimanapun berada, orang-orang yang dikasihinya, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan seperti apa yang Engkau mau. Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh hidup dalam kerendahan hati, mengutamakan firman-Mu yang ia terima, dapat melakukan dalam kehidupannya, dan biarlah menjadi gaya hidup dalam kebenaran. Tuhan berkati pribadinya, menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Christian Patiran, dan demikian juga menjadi berkat kepada anak-anak cucunya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepadanya, campur tangan Tuhan membuat ia berhasil, dan segala sesuatu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, damai sejahtera-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu, Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu tetap taat setia, melakukan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Biarlah kebenaran demi kebenaran yang Tuhan percayakan kepadanya dapat ia terus kerjakan, dapat ia terus membagikannya kepada banyak orang ya Allah. Ketaatannya dalam firman-Mu mengajar dia untuk hidup dalam kerendahan hati, sehingga sungguh Tuhan, kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya, dimanapun kemanapun ia berada. Nyata kasih Kristus ada dalam kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pribadinya menjadi berkat teladan bagi istri kekasih, Ibu Desi Waisiri, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanan-pelayanannya. Bapa, terima kasih, berikan kesehatan yang terbaik kepada pribadinya dan hidup rumah tangganya. Terima kasih ya Tuhan, bahwa ia tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Biar Tuhan membuka mata hatinya untuk boleh melihat hal-hal yang benar ke depan, hal-hal yang belum selesai dibereskannya oleh karena pertolongan Tuhan, memampukan ia untuk menyelesaikan semua, sehingga hidupnya senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Christian Patiran sebagai seorang pendidik, seorang dosen, Tuhan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, bahwa hidup hamba-Mu untuk terus menjadi teladan dalam kerendahan hati, sehingga firman Tuhan dapat dilakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan berkati pribadinya, sungguh menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Uce Loluan, dan juga kepada anak-anak cucu tercinta. Pakai hidupnya untuk memuliakan Engkau. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, demikian juga dengan hidup keluarganya. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berkenan, bahwa hidup hamba-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dimanapun, kemanapun ia berada, Tuhan tolong ia, Roh Kudus tolong ia menjadi contoh yang baik kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, bahkan juga kepada setiap orang yang dilayaninya. Usaha pekerjaan bisnis yang dikerjakan Tuhan campur tangan dan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing bahwa hidup hamba-Mu untuk selalu taat, setia, mengerjakan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Biar hidupnya senantiasa menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak, menjadi berkat dalam semua pekerjaan pelayanannya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan berikan kerendahan hati di dalam ketaatan kepada firman-Mu, sehingga dia sungguh menjadi berkat, menjadi teladan kepada suaminya Rocky Alan Paulus, juga kepada anak-anak tercinta Yemima dan Reinhard. Tuhan berkati, lindungi mereka setiap saat. Anak-anak mereka yang mulai dengan pendidikan, Tuhan berkati juga mereka dengan hikmat kepintaran. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka senantiasa. Bapa, segala kebutuhan mereka Engkau sediakan yang terbaik atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu
tetap berjalan dari waktu ke waktu dalam kebenaran firman-Mu dengan kerendahan hati. Tuhan, ajar ia sungguh menjadi berkat kepada anak cucu, kepada orang-orang yang dipercayakan kepadanya dalam pelayanannya. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Ajar dia dengan kasih-Mu untuk sungguh terus membagikan kasih itu kepada banyak orang. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dia dari segala hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pekerjaan-pekerjaan jahat, dijauhkan itu daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpujilah Engkau. Pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori yang berada di Manokwari. Tuhan berkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan juga kepada Yayasan Eden House yang dipimpinnya. Biarlah Tuhan, Yayasan Eden House menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba juga tetap berdoa bagi kota Jayapura. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas kota Jayapura. Biar Tuhan kasih-Mu turun juga bagi mereka-mereka yang mengalami musibah, yang mengalami kesedihan, yang mengalami kehilangan harta benda ataupun keluarga mereka. Tuhan lindungi, pelihara. Tuhan berikan penghiburan. Dan Tuhan membalut luka hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dari pengalaman ini, kejadian ini, semua kami boleh belajar untuk tetap melihat kami butuh Engkau ya Tuhan. Biar hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Berikan ketenangan, kedamaian bagi bangsa negara kami dimanapun. Dan juga berkati kami dimanapun kami berada, untuk boleh menjadi berkat bagi setiap lingkungan yang kami tinggal. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, kekasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini, keangkuhan adalah penghalang untuk mengenal Allah. Kerendahan hati membuka pintu mengalami mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, mari kita bergantung, berharap sepenuhnya kepada firman Tuhan. Jangan kita angkuh. Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini dalam keberhasilan. Tetap semangat kekasih Kristus. Shalom, salam MDC.